Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semua, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesugihan di Indonesia ini udah suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Dan saya ada satu cerita, yang mana cerita ini ada seorang suami itu yang tega menjual istrinya kepada makhluk halus. Penasaran dengan ceritanya? Dengarkan sama-sama. Jadi di suatu desa itu hidup seorang suami istri. Jadi suaminya itu namanya Jono dan istrinya namanya Yanti. Kita sebut aja nama mereka menggunakan nama samaran. Karena cerita ini saya pribadi mendengarkan dari teman saya. Ini cerita kisah nyata atau cuman karangan dia, saya kurang paham. Cuman takutnya ini kisah nyata. Jadi untuk nama dan lokasi kita samarkan. Oke, jadi ceritanya tuh seorang suami istri ini ekonominya tuh terpuruk banget selama bertahun-tahun, dan mereka berumah tangga itu udah sekitar 13 tahunan. Nah, mereka juga masih belum memiliki anak. Jadi udah anak nggak punya, sama ekonomi juga di bawah rata-rata, atau bisa dibilang serba kekurangan. Nah, suatu ketika karena si Jono ini pengangguran, awalnya dia bekerja di sebuah pabrik triplek di dekat rumahnya. Nah, karena kejadian pabrik triplek tersebut bangkrut, akhirnya mereka semua di pabrik tersebut dihentikan. Akhirnya berbulan-bulan si Jono ini nganggur. Nah, karena juga hutangnya juga udah lumayan banyak, setiap minggu didatangi sama orang penagih hutang. Si Jono ini sama si Yanti mulai kebingungan, dan mereka juga sempat ingin bunuh diri bersama. Jadi ceritanya ini mereka sempat minum baygon atau obat nyamuk semprot. Cuman mungkin umur masih belum sampai di sana, mereka baik-baik aja. Nah, jadi si Jono ini punya teman, dan temennya ini memang teman akrab, dan kehidupannya itu berbeda jauh sama dia. Timbullah tuh ide untuk ke rumah temannya, namanya Bagas. Rumahnya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 30 menit kalau jalan kaki, kurang lebih lah 30 menit. Karena kebetulan si Jono ini tidak punya kendaraannya sekitar 2 bulan yang lalu dijual untuk bayar hutang. Akhirnya si Jono ini jalan kaki. Dia pamit lah sama istrinya. Bu, kata si Jono, iya pak, aku mau ke rumah si Bagas dulu sebentar. Mau ngapain pak? Karena si Jono ini kan orangnya tipikal orang yang jarang keluar tuh. Kalau dia nggak penting-penting banget, dia nggak keluar. Nah, ketika si Jono ini pamit mau ke rumah si Bagas, otomatis si Yanti ini nanya. Karena ketika dia mau keluar pasti ada kepentingan gitu. Nah, terus si Jono ini bilang, oh nggak, mau main aja. Sambil mau nanya mungkin ada lowongan pekerjaan. Nah, berangkatlah si Jono. Singkat cerita,
sekitar kurang lebih 30 menitan si Jono ini sampai di rumahnya si Bagas. Diketok lah pintunya, tok tok tok, gas, dipanggil dari luar pintu. Lalu ternyata yang membuka pintunya itu istrinya si Bagas, karena kebetulan si Bagas lagi tidur. Mbak, Bagasnya ada? Oh ada mas, silakan masuk. Dibanguninlah si Bagas ini karena ada tamunya. Ketika si Bagas ini bangun, jalan ke ruang tamu, lu John kan? Karena mereka kan teman akrab tuh, jadi ngomongnya tuh lu gua gitu. Jadi kayak memang logat-logatnya tuh logat-logat orang kota. Lu John? Iya nih. Dia menjawab dengan ekspresi yang lesu dan kayak capek banget gitu. Tumben kesini, gitu. Pasti ada perlunya gitu. Terus si Jono ini bilang, ya niat pertama mau main gitu. Karena kita udah lama nggak bertemu gitu. Dan niat kedua ya mau sharing-sharing dan mungkin ada masukan gitu. Karena akhir-akhir ini gue dikejar utang, sama buat makan aja susah. Ngobrol lah mereka berdua tuh. Lama ngobrol, akhirnya si Jono ini to the point. Gas, lu ada duit gak? Nah langsung si Bagas ini bilang, gua udah curiga dari awal gitu. Lu datang mau pinjem duit gitu. Karena dari gua lihat ekspresi wajah lu lesuh banget gitu. Jadi udah kelihatan kalau mau pinjem duit gitu. Sambil ya mungkin karena udah terlalu akrab, jadi sambil bercandanya seperti itu gitu. Terus si Jono ini bilang, ayolah gua serius gitu. Terus sebelum si Bagas ini bilang iya atau enggak, si Jono langsung membelokkan pembicaraan karena mungkin takutnya si Bagas ini nggak mau kasih pinjem gitu. Nah terus dia kayak toleh-toleh ke atas karena rumah si Bagas ini memang bisa dibilang lumayan mewah, dan di depan rumahnya pun ada 4 motor sama 2 mobil. Rumah lu makin lama makin gede ya, kata si Jono. Terus si Bagas bilang, ya alhamdulillah, mungkin memang karena rezeki dan ini yang gua milikin. Akhirnya timbul pertanyaan, kayaknya dulu kita sekolah itu sama, kita bolos bareng, bahkan kemalasan kita itu sama, tapi kok takdir kita berbeda. Nah di situ langsung membuat si Bagas ini kayak langsung teng gitu, karena ada sesuatu yang sebenarnya disembunyikan sama si Bagas. Terus karena si Bagas ini nggak ngomong apa-apa, si Jono bilang, ada apa sih? Gue salah ngomong ya? Terus si Bagas bilang, enggak sih, nggak ada apa-apa gitu. Kita jangan ngomongin di sini, karena mungkin si Bagas juga kasihan sama si Jono dan keluarganya. Akhirnya dia ingin membongkar sesuatu yang memang rahasia dia sendiri, yang keluarganya bahkan istrinya pun nggak tahu. Akhirnya si Bagas ini masuk ke dalam dan ngambil beberapa duit, mungkin kalau nggak salah itu sekitar 3,5 juta. Dikasih lah, nih buat bayar utang sama buat makan lu. Kaget lah si Bagas nih, kaget. Seriusan loh, ini nggak sedikit loh. Udah bawa aja. Terus belum diambil tuh duit, nanya lagi. Karena si Bagas ini memang tipikalnya orangnya itu, si Bagas, si Jono ini itu orangnya sering penasaran dan
ingin mengetahui segala hal gitu. Terus dia nanya, lu dapat duit segampang ini gimana sih? Terus karena mungkin ini rahasia banget gitu ya, dia bilang udahlah ini bawa dulu, nanti sekitar jam 10 malam gua tunggu di pos ronda deket rumah lu, katanya. Karena kebetulan di deket rumahnya si Jono ini ada pos ronda, dan pos rondanya pun nggak kayak pos ronda biasanya yang biasanya orang jaga malam gitu. Itu cuman kayak pos ronda biasa, tempat perkumpulan orang-orang kalau kayak main remi, main cos gitu, main domino gitu. Sekitar kalau nggak salah jam 10 perjanjiannya. Nanti jam 10 gua tunggu jika pos dekat rumah lu. Akhirnya pulanglah si Jono ini. Pulang, terus nyampe di rumahnya. Ternyata istrinya udah tertidur. Karena ternyata nyampe sana itu sekitar jam 9 malam. Nyampe ke rumah dia. Jam 9 malam nyampe, istrinya udah tertidur. Diketok di pintu, nggak nyaut. Akhirnya dia ke rumah sampingnya atau di samping rumahnya. Diketok lewat jendela. Akhirnya istrinya bangun, dibukain pintu. Lalu dikasihlah duit semuanya 3,5 itu ke istrinya. Bu, ini ada duit tadi pinjem ke Bagas. Istrinya kaget, loh kok sebanyak ini pak? Ya nggak tahu, mungkin memang si Bagas ekonominya lagi tinggi. Akhirnya dengan ekspresi senang si istrinya itu menerima duitnya. Nah, sampailah di sekitar jam 9.55 menit berangkat. Si Jono ini berangkat ke pos ronda. Ternyata si Bagas udah di sana sendirian. Gas, lu udah di sini aja? Lah gue udah dari tadi di sini nungguin lu, katanya. Terus langsung duduklah berdua nih. Dan kebetulan si Jono itu bawa kopi sama bawa rokok gitu. Terus diledek lah, wih tumben bawa kopi sama rokok ya. Udahlah lu nggak usah ngeledek, ini kan duit lu juga, katanya. Terus ngobrol lah sampai di pembicaraan si Jono ini nanya, sebenarnya lu ngajak ketemuan di sini tuh mau ngomongin apa sih? Lalu si Bagas ini kayak tolah-toleh, kayak melihat di sekitar, memastikan kalau di tempat itu nggak ada orang lain selain mereka berdua. Si Jono curiga nih, lu mau ngapain sebenarnya? Lu mau maling ya? Ngawur aja. Jadi jawabnya si Jono itu langsung kayak, jawabnya si Bagas itu langsung kayak ngawur aja gitu. Habis itu mereka bicaranya itu pun pelan. Si Bagas bilang, Jon, lu pasti bosen hidup kayak gitu terus. Terus si Jono ini nanya, maksud lu gimana? Karena si Jono juga nggak tahu kalau si Bagas ini ngajak ngobrol di tempat itu untuk ngobrolin tentang pesugihan tersebut. Maksud lu gimana? Terus si Jono ini berceritalah sedikit tentang kehidupan dia dulu. Bahwa kehidupan dia dulu nggak jauh berbeda dengan kehidupan si Jono yang sekarang. Akhirnya waktu itu si Bagas ini bertemu dengan seseorang yang bisa kita bilang orang pintar, yang memberikan petunjuk sehingga si Jono ini bisa si Bagas ini bisa memiliki harta sebanyak itu yang sekarang. Nah, mulai penasaran lah si Jono ini, penasaran, bagi-bagi tips dong, gue juga pengen hidup kayak lu. Terus si Bagas ini bikin perjanjian, tapi lu nggak boleh
ngomong sama siapa-siapa, bahkan sama istri lu sendiri. Nah, sepakatlah si Jono ini, oke, gua bakalan simpen rahasia ini, jadi rahasia kita berdua. Diceritakan dari awal bahwa si Bagas ini pernah melakukan pesugihan. Sontak si Jono kaget. Ah, yang bener lu kalau ngomong. Masa zaman sekarang masih ada pesugihan kayak gitu. Terus si Bagas ini bilang, lah buktinya sekarang kehidupan gua kayak gini gitu. Jadi suasananya itu udah mulai kayak obrolannya makin serius, makin ke dalam gitu. Terus si Bagas bilang, lu mau kaya nggak? Sontak si Jono bilang, ya mau lah, tapi caranya dengan pesugihan. Terus si Jono bilang, ya kalau memang dengan cara seperti itu gua bisa bangkit dari keterpurukan, hutang-hutang lunas, bahkan gue bisa hidup mewah kayak lu yang sekarang, gue siap apapun risikonya. Nah, karena si Bagas ini masih ingat tata caranya dan apa aja yang harus dipersiapkan, terus dia bilang, malam Jumat Legi atau malam Jumat Manis, nanti lu datang ke Gunung Timur. Kebetulan dekat rumah mereka itu ada gunung, jadi kita sensor aja nama gunungnya. Lu ke Gunung Timur sana berdua sama istri lu. Belum selesai cerita dipotong, lah mau ngapain gitu. Terus si Bagas ini bilang, jadi kalian berdua nanti datang ke sana ketika malam Jumat Legi. Terus nanti akan ada beberapa tantangan di perjalanan, dan nanti di ujung atau di dekat puncak gunung tersebut itu ada sebuah gubuk yang lumayan besar, itu gua yang buat dulu, tempat pesugihan gua dulu, kata si Bagas. Terus caranya gimana? Kata si Jono, karena sebenarnya si Jono ini masih bingung sebenarnya. Terus si Bagas bilang, beberapa hari lagi, ini udah hari Jumat dan Jumat Legi. Hari Kamisnya, lu beli bunga setaman, beli dupa yang gede, lilin yang gede, sama bawa kayu bakar nantinya. Terus itu semua buat apa katanya? Lu diem aja dulu katanya. Gua mau jelasin dulu. Karena si Jono ini memang raut wajahnya udah serius banget. Jadi ngelihat si Bagas cerita, Jono ini udah nggak kedip karena udah serius banget. Akhirnya nanti ketika sudah 4 bahan ini lu dapet, lu simpen aja dulu. Sama lu juga harus bawa 3 minyak. Minyaknya namanya kita sensor aja. Minyak ini lu harus beli di orang pintar yang Bagas kenal. Karena mungkin ya si Bagas ngasih pinjaman 3,5, mungkin juga itu udah ada niat dari dia, biar si Jono ini juga punya modal untuk beli perlengkapan. Nah, di singkat cerita, hari Kamisnya si Jono itu pun beli perlengkapan, dan maghrib dia duduk nih dengan perlengkapan yang di belakang dia dibungkus kresek hitam. Dia manggil istrinya, Bu. Tanpa si Yanti ini nyaut, dia keluar. Sini duduk.
kita kan udah lama nih hidup kayak gini terus, dan kita juga masih belum punya keturunan gitu. Ternyata nih ya, istrinya si Jono ini bisa dibilang dimanipulasi bahwa Jono ini ingin ngajak apa ya, kayak liburan, tapi kayak apa ya, liburannya itu malam hari. Jadi kalau kata keren sekarang itu camping di sebuah pegunungan gitu. Nah, kagetlah si Yanti. Loh Pak, kok tumben tiba-tiba ngajak camping gitu? Karena dari dulu-dulunya nggak pernah. Terus dia bilang, ya mungkin aku juga pernah dengar dari teman-teman kalau kita ingin memiliki keturunan, kita coba berpindah tempat katanya untuk melakukannya gitu. Jadi dimanipulasi sama si Jono ini. Singkat cerita, dengan rasa ragu sebenarnya si Yanti ini juga ragu, cuman dia mau nurutin suaminya. Ditanya lah, kapan Pak? Malam ini gitu. Kaget lah, karena si Yanti ini kan orangnya bisa dibilang penakut. Terus dia bilang, loh Pak, malam ini Jumat Legi loh. Ya nggak apa-apa, takutnya besok malam dan besok-besoknya aku nggak sempat gitu. Jadi bahasanya si Jono ini sama istrinya tuh pakai aku kamu, tapi kalau sama teman-teman yang akrab tuh lu gua gitu. Sepakatlah si Yanti. Terus karena memang ini kita sensor ya, bahwa si Jono itu mau ngajak camping sambil ingin berbuat sesuatu gitu lah, karena kan suami istri. Disuruh bawa lah kain apa ya, kayak kain gendongan, bahasanya tuh apa ya, cuman kain gitulah. Disuruh bawa dan berangkatlah mereka jalan kaki. Di tengah perjalanan si Yanti ini udah mulai merasa nggak enak. Yang awalnya yang bikin dia nggak enak dan nggak nyaman, campingnya itu nggak bawa makanan, yang pertama. Yang kedua, si Jono ini bawa sesuatu yang ada wangi-wanginya. Dia inget sama wangi kembangnya. Dan karena dia ini kayak udah mati akal, akhirnya dia udah nurut-nurut aja gitu. Cuman di perjalanan dia mikir, ini yang dibawa sama suamiku apa ya gitu. Nah, sampai di tengah perjalanan itu ada suara dari belakang, dan ini memang udah diingetin sama si Bagas. Kalau nanti ada suara atau ada sosok yang menghadang, lemparin satu minyak yang lu bawa gitu. Yang udah dibawa sama Jono, yang dapat dari orang pintar tersebut. Jadi ketika ada yang manggil nih dari belakang, si Yanti langsung kaget, kayak langsung lemes. Sama si Jono juga kaget juga. Langsung diambillah minyak itu, dilemparkan ke sebuah pohon besar. Dilemparkan dengan keras, akhirnya sampai pecah gitu. Nah, di situ langsung suasana langsung berubah kayak normal. Dan si Yanti pun mulai bisa berdiri lagi. Nah, di situ Yanti bilang, Pak, kita nggak pindah tempat aja, tempat yang lebih dekat dari rumah, atau kita tunda besok malam. Karena si Yanti ini udah ketakutan banget. Itu baru dihadang sama satu ujian. Terus si Jono bilang, karena si Jononya kan udah ngebet banget dan memang udah niat banget, nggak boleh sampai kesempatan itu atau kejadian itu tertunda gitu.
Nah, jalan lagi lah mereka. Ketika jalan lagi, di situ mereka bertemu dengan persimpangan. Nah, di persimpangan itu si Bagas pernah bilang, jangan lewat jalur yang kanan, tapi jalur yang kiri. Lewatlah mereka ke jalur yang kiri. Terus ketika lewat jalur yang kiri, ternyata mereka muter ke pohon yang besar tadi, yang ada suara memanggil tersebut. Si Yanti mulai udah sambil kayak gimana ya, matanya udah kayak berkaca-kaca, itu udah ketakutan banget. Dan si Jono ini kalau dibilang ketakutan enggak, tapi kebingungan. Dan mungkin pikiran si Jono ini, oh ini suatu hal kejanggalan yang kedua gitu. Diambil lagi lah, dilempar ke pohon besar itu, dan pecah lagi minyaknya. Jalan lagi, terus sampai depan persimpangan itu nggak ada. Yang tadi ada persimpangan, pas itu nggak ada. Jadi kayak lurus-lurus aja jalannya. Jono mulai bingung, karena sebenarnya Jono ini juga sering kesana itu kalau siang hari gitu. Cuman malam hari kok berbeda, suasananya berbeda, jalannya berbeda. Dan di apa ya, keanehan yang ketiga, di situ langsung dari atas dan ada satu sosok besar, mungkin sekitar 4 meteran. Sosoknya tuh berbulu hitam besar, cuman kepalanya itu kepala buaya. Terlihat tuh sosok tuh di depan mata si Yanti. Yanti langsung pingsan. Si Jono nggak langsung ke istrinya, tapi langsung ambil minyak dilempar ke sosok tersebut. Dilempar, hilang sosoknya langsung. Karena si Yanti ini pingsan, dibopong lah tuh, sampai dia melihat ada gubuk di depan. Mungkin dia ngira langsung, oh mungkin ini gubuknya gitu. Ditaruh, si Yanti ditaruh di depan gubuk awalnya, karena pintu gubuk kan tertutup tuh, dan dia nggak tahu di dalamnya ada siapa dan ada makhluk apa. Takutnya ada makhluk-makhluk yang kayak mengerikan, atau bisa dibilang mungkin ada ular atau kalajengking atau apalah gitu. Ditaruhlah si Yanti yang pingsan, karena dibangunin masih belum mau bangun si Yanti. Dibuka pintu gubuknya, dilihat memang bersih, gak ada apa-apa. Bersihnya tuh kayak gubuk itu berpenghuni. Dan situ ada satu tempat tidur rapi. Jadi kayak si Jono nih ngelihat, ini gubuk apa memang rumah orang gitu, karena rapi banget. Biasanya kan kalau memang gubuk itu kan isinya tuh berantakan, itu nggak rapi banget. Dan ada bisikan, tiba-tiba ada bisikan, lakukan saja. Nah di situ langsung tiba-tiba si Jono kayak apa ya, nafasnya langsung gitu loh, nafasnya langsung seperti itu. Terus langsung kayak bergegas, si Yanti dibawa ke dalam dan digantilah pakaiannya, diganti menggunakan kain. Jadi kayak orang mau mandi gitu loh, jadi cuman pakai kain aja gitu, ditaruh. Terus karena persyaratannya si Jono ini harus di depan gubuk sambil bakar dupa sama apa sih, kembang-kembangnya, terus lilinnya itu disiapin semua. Sama dia kan juga dikasih bacaan, cuman bacaannya kita sensor karena takutnya kalian coba, karena agak ngeri sih. Terus dia coba lakuin tata caranya yang udah dikasih tahu sama si Bagas. Dia coba pejamin mata, dia semedi di sana sambil membaca mantranya. Mungkin sekitar 15 menit
mantra dibaca itu dia mendengar kayak ada orang jalan masuk ke gubuk, sama suara pintu gubuk yang kebuka itu dia dengar. Cuman pas itu dia langsung keinget sama saran dari si Bagas ini. Ketika lu meditasi, apapun yang terjadi, jangan buka mata sampai nanti ada suara burung di atas kepala lu bunyi. Jadi nanti puncaknya itu ada suara burung di atas kepala gitu. Itu puncak selesainya gitu kata si Bagas. Nah, karena si Jono ini inget, dibiarin aja lah tuh. Dia tetap semedi baca mantranya sambil sekitar 20 menitan terdengar ada suara pintu gubuknya terbuka lagi. Jadi kayak ada seorang keluar. Habis itu selang 5 menit ada suara masuk lagi. Dan seperti itu sampai ketiga kali. Nah, di akhir semedinya itu terdengar suara burung nih. Terus dia coba berdiri dan mau masuk ke gubuk. Ketika buka pintu gubuk, kaget lah kalau pakaian istrinya itu udah terbuka dan ada darah di bagian kaki. Si Jono ini sontak kaget dan sekaligus khawatir. Dibersihkan semuanya, takutnya si Yanti kebangun. Terus dibersihkan. Setelah itu diganti, itu bajunya si Yanti diganti. Cuman dia masih pingsan. Si Jono duduk diem sambil tolah-toleh. Karena cerita dari si Bagas, nanti puncaknya itu akan ada tumpukan duit. Duduklah dia sambil melirik kesana kesini, sambil mikir ini tumpukan duitnya mana gitu. Dan mungkin menurut dia itu dikerjain, akhirnya kayak dia udah emosinya udah tinggi dan mau ngacak-ngacak gitu. Dia keluar dari gubuk. Dan ternyata di sekitaran sesajen dia itu ada tumpukan duit. Itu kalau dihitung, kalau nggak salah mungkin sekitar 2,7 M. Di situ langsung, karena si Jono ini kan pakai sarung dan dia pakai celana dalam juga. Duitnya pun dibungkus pakai sarung dan diikat ke punggungnya. Pas waktu itu masih sekitar, kalau nggak salah itu ceritanya sekitar 3:30, sekitar subuh lah. Dibawa pulang lah si Yanti ini, dibopong lagi. Dan ketika pulang ya nggak ada gangguan karena memang udah selesai. Nyampe di rumah dia, Yanti ketika ditaruh di kamar terbangun si Yanti. Ketika kebangun, Yanti langsung teriak. Karena masih subuh, takutnya tetangganya kan dengar. Ditutuplah mulutnya tuh sama si Jono. Jadi ketika Yanti ini berteriak, ditutup mulutnya biar tetangganya nggak dengar. Terus ketika Yanti udah agak tenang nih, Yanti bercerita bahwa dia mimpi ada 3 sosok yang menggilir dia. Jadi si Yanti ini digilir sama 3 sosok makhluk gaib. Itu dia cerita, dia bermimpi katanya. Karena si Jono ini mau menutupin, Jono ini bikin cerita lagi
tadi pas mau nyampe di lokasi, tiba-tiba ibu pingsan katanya. Akhirnya nggak jadi, bapak bawa pulang lagi gitu. Jadi mau ditutupin lah sama dia, jadi biar si istrinya itu nggak tahu rahasianya. Cuman anehnya si Yanti itu dia merasakan sakit di bagian itunya gitu. Jadi ditanyain, sebenarnya yang terjadi apa sih Pak? Jadi kok kayak mimpinya itu kayak kejadian beneran gitu. Karena di mohon maaf ya, di bagian sininya itu masih ada tersisa darah. Itu sempat kepegang sama si Yanti karena mungkin digigit nyamuk, ditepuk lah. Terus kalau nyamuk gigit darahnya kan nggak terlalu banyak. Itu segini darahnya. Mungkin karena si Jono itu lupa bersihin semuanya gitu. Terus si Jono bilang, udahlah Bu, mungkin ini memang kejadian yang nggak bisa diobrolin dan nggak ada ujungnya kalau kita obrolin, karena aku pun nggak tahu gitu. Jadi istirahat aja dulu gitu. Si Yanti istirahat, si Jono ngitung duit. Nah, keesokan harinya si Jono ini langsung menghilang tanpa pamit. Dia menghilang nih tanpa pamit. Jadi sekitar jam 1 siang dia datang. Pulang maksudnya. Dia pulang dengan si Bagas. Terus bikin cerita lagi dia nih berdua, bahwa si Jono ini dikasih fasilitas dan dikasih kayak mobil, terus motor, terus untuk bangun rumah, untuk hal-hal lainnya itu dari si Bagas. Karena dari mereka berdua ini bikin cerita kalau si Jono ini diangkat sebagai manajer di kantornya si Bagas gitu. Jadi itu gaji pertamanya gitu. Jadi biar si istrinya nih nggak tahu. Karena di situ istrinya si Yanti ini udah mulai seneng banget dan kehidupannya udah mulai berubah. Terus lepas seminggu kehidupannya udah nggak jauh beda dengan si Bagas. Dan ya menurut saya pribadi, cerita ini bukan karangan fiktif sih. Karena saya pribadi juga pernah mendengar dari sesepuh di sini tentang pesugihan seperti ini. Jadi suaminya itu menjual istrinya ke makhluk gaib. Itu memang ada. Dan pasti kita mikir, makhluk gaib ini dapat duitnya dari mana gitu. Nah, itu masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Dan bahkan kalau kita ke rumah si Jono yang sekarang, nama aslinya bukan Jono sih, cuman kita pakai nama samaran. Kalau kita datang ke rumah si Jono sekarang, itu rumahnya udah tingkat 3. Jadi kekayaannya udah nggak masuk akal. Karena mungkin ketika dia dapat dari pesugihan tersebut, dia langsung buka usaha. Dan menurut saya pribadi, pesugihan seperti ini karena nggak ada tumbal, antara mereka itu nggak ada tumbal. Cuman ya di awal dia numbalin istrinya untuk untuk digilir 3 sosok gitu. Mungkin tumbalnya di situ aja gitu. Jadi saya harap kalian nggak pengen melakukan hal seperti ini, karena ya lebih baik kita kerja apa adanya daripada kita melakukan hal seperti itu. Tapi kalau udah namanya kepepet,
dan pikiran buntu, mata gelap, pasti melakukan juga. Oke, menurut kalian cerita ini bagaimana? Silakan beri penilaian di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan dari tadi. Dan kalau ada yang ingin bercerita, nomor admin masih sama yang kemarin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.